Kita record ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi Mbak Yeni di dalam Ya, program yang berbeda. Dalam program pelatihan dan sertifikasi. Kalau di yang sekarang ini kita akan bahasnya di konten kreator ya. Nah, konten kreator ini saat ini lagi rame nih, ya. Lagi banyak ibu-ibu yang sehari-hari menjadi aktivis Facebook Pro ya. Facebook Pro, kemudian ada yang jadi aktivis atau mungkin bisa jadi bikin konten-konten untuk jadi affiliate dan lain sebagainya. Nah, di LSP kami, eh, LSP Teknologi Digital ini ada namanya skema digital marketing, kemudian ada konten kreator, ada sosial media marketing ya. Nah, ini termasuk skema-skema yang cukup best seller ya, banyak diminati karena ternyata selain eh, untuk mendapatkan atau upgrade ilmunya, sertifikat BNSP ini nantinya juga bisa berlaku ketika kita menjadi profesional atau misalnya kita diminta ngisi-ngisi di lembaga, instansi pelatihan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak sedikit eh, para praktisi yang sekarang juga ingin mendapatkan sertifikat BNSP-nya ya, baik dari digital marketing, komputer, multimedia, sampai ke konten kreator dan sertifikat yang lainnya. Nah, sebagai awalan eh, kita bagaimana mengetahui tentang konten kreator ya, kita coba review ya sebentar terkait dengan materi konten kreator ini ya. Nah, nanti untuk jadwal ujinya kita fleksibel ya, karena nanti Mbak Heni akan diminta juga membuat eh, portofolio ya, akan diminta membuat portofolio yang membuktikan bahwa Mbak Heni ini nanti bisa tidak dikatakan sebagai seorang konten kreator gitu. Ceritanya gitu Mbak Heni ya. Jadi ya, kalau kita uji kompeten, kayaknya udah pernah ikut uji kompetensi apa aja Mbak Heni? ikut itu aja, beauty kan Apa Mbak? untuk kecantikan kulit aja. Oh, yang kecantikan ya. Itu Oh berarti iya, ada apa ya? BNSP-nya juga. apa ya? Kayak dapat ada sertifikatnya uji kompetensi. Ada juga ya. Berarti mungkin yang Ya, lebih ke ini ya, apa make up artis gitu ya, mungkin ya masuknya ya. ya kayak MUA ya. apa? Enggak sih, kayak untuk klinik kecantikan. Oh, klinik kecantikan ya. Oh, berarti sekarang buka klinik kecantikan toh, Mbak? Ya, udah enggak. Oh, sudah enggak. Oke, 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 oke. Siap. Nah, eh kalau kita berbicara konten ya, sebetulnya konten itu banyak ragamnya ya. eh, Apa bahasanya, konten itu bisa teks ya, bisa image, bisa video gitu ya. Ini kalau konten secara keseluruhan. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini ya? Bagaimana kemudian kita ya review ya. Kalau kita sekarang ini kan banyak yang mencoba-coba karena di dalam HP sudah terinstal aplikasi gitu ya. Nah, banyak yang kemudian akhirnya kita membuat konten itu dengan menggunakan template yang tersedia gitu ya. Yang kemudian akhirnya mungkin saja konten-konten yang kita buat itu ada yang tidak sengaja viral, ada yang kemudian memang betul-betul kita tahu ilmunya dan kemudian dibuat agar konten itu viral gitu ya. Nah, kita Ya, nanti akan belajar bersama-sama bagaimana mencoba mengetahui konten yang
disukai itu yang seperti apa. Kemudian kita belajar menentukan niche dan platform yang tepat ya. Jadi topik apa, temanya apa, secara spesifik bagaimana. Kemudian nanti pada akhirnya konten-konten kita itu akan banyak menarik pengunjung atau banyak yang melihat konten-konten kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita belajar membangun brand personal sebagai seorang konten kreator, ya. Nah, misalnya Mbak Heni ini dikenal sebagai apa tadi? Ahli apa? Kecantikan misalnya, ya. Jadi karena punya apa? eh, Misalnya konten-kontennya ini biasanya kontennya tentang apa Mbak Heni? Kalau tentang apa namanya ya untuk keseharian aja, untuk iseng-iseng aja gitu. Oh, Sama kalau sekarang ini lagi pengen fokus di produk susu SF12. oh, berarti produk susunya ya. Berarti lebih ke Ya, promosi susunya ya, konten-konten promosi promosi. ya. Oke. Ya. Oke, jadi eh, kita perlu ya nanti membangun brand secara personal itu kita dikenal sebagai siapa. Misalnya kalau kita sebagai seorang tadi eh, menjual produk kesehatan, nah berarti konten-kontennya nanti harus kita sesuaikan ya dengan produk-produk yang terkait. Nah ini nanti berhubungan juga nih niche atau platform yang akan kita gunakan. Kemudian yang keempat, bagaimana teknik dasar pembuatan konten yang berkualitas ya. Ini nanti kita akan belajar juga gitu. Kemudian yang kelima, strategi konten yang menarik dan viral. Ini yang banyak dicari gitu. Bagaimana konten kita itu bisa menarik banyak mata orang, bagaimana menghentikan orang yang sedang scroll gitu ya. Kemudian pengen melihat konten kita. Dan yang keenam, bagaimana kita meningkatkan engagement atau membangun audiens ya, membangun interaksi ya, membangun interaksi dan kemudian kita membangun audiens ya. Ini biasanya nanti dengan copywriting yang menarik ya, kalimat storyline yang menarik dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menghasilkan uang dari konten ya. Dan yang kedelapan adalah sertifikasinya, gitu ya, sertifikasi BNSP-nya, ya, sertifikasi BNSP. Nah, kita review sejenak bagaimana kita belajar jadi konten kreator dari nol ya. Jadi kalau kita bahas eh, tentang konten kreator ya, eh, bagaimana kemudian sekarang ini anak-anak kalau ditanya itu kamu mau jadi apa gitu. Jawabnya kayaknya sudah pengen jadi kayak Atta Halilintar gitu ya. Ada mungkin sebagian yang masih pengen jadi dokter ada gitu ya. Ada yang pengen jadi insinyur ada gitu. Tapi ada profesi-profesi baru sekarang ini namanya ya tadi konten kreator. Pengen jadi kayak siapa sih gitu? Pengen jadi kayak Atta Halilintar. Pengen jadi kayak Bobon katanya misalnya. Pengen jadi kayak siapa lagi contohnya? Deddy Corbuzier. Bukan sebagai artis tetapi sebagai orang yang memiliki channel podcast gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita dibukakan ya sebuah pintu ya, pintu Doraemon ya, pintu rahasia karena pandemi COVID kemarin 2000 berapa 19 2020 ya 18. 2020 itulah kemudian akhirnya mereka-mereka yang sudah terbiasa di industri film juga membuat channel apalagi mereka-mereka yang sejak awal memang sudah fokus di sana kayak misalnya keluarga Halilintar ya dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya semakin bisa menguatkan bahwa setiap orang sekarang berpotensi, setiap orang berpeluang untuk tampil, terkenal, dan viral menjadi seorang konten kreator. Nah, maka konten kreator ini merupakan satu profesi yang bisa berkembang
dan bahkan sangat pesat di era digital seperti sekarang ini ya. Nah, dari YouTuber, TikToker ya, hingga blogger ya, semuanya punya peluang untuk bisa berkembang dan sukses. Nah, tentunya setiap orang sukses itu punya tantangan ya, punya hambatan-hambatan ya, punya berbagai macam rintangan yang dihadapi ya. Tidak serta-merta orang muncul langsung viral, kecuali eh, apa namanya tidak sengaja ya. Kayak kemarin siapa Mbah siapa yang jualan es teh tidak sengaja viral. Kemudian akhirnya rezeki mengikuti, bisa sampai di tanah suci gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian kita akan menjadi seorang konten kreator yang melalui desain ya, atau kemudian kita secara tidak sengaja? Nah, menemukan sesuatu yang tidak sengaja ini yang susah gitu kan. Bagaimana kemudian kita mendadak viral? Atau kemudian kita sengaja membuat diri kita viral seperti Bu Guru kemarin gitu. Tentu tidak gitu kan. Ya, Jangan. jangan gitu ya. Artinya bahwa sesuatu yang kita desain dengan menarik ya, dengan apa konsep ya, itu yang kita harapkan gitu ya. Profesi, bukan kemudian sebuah kecelakaan gitu ya. Bukan sesuatu yang kemudian memalukan dan lain sebagainya. Nah, walaupun kalau kita bahas konsep viral itu ya ada beberapa sisi. Salah satunya adalah sesuatu yang kontra gitu ya, sesuatu yang membuat orang lain apa namanya penasaran dan kemudian pengen mencari. Nah, itu tentu saja tidak kita harapkan dengan menggunakan yang seperti itu. Nah, apa itu konten kreator ya? Kalau kita lihat secara umum, konten kreator adalah orang yang membuat dan membagikan konten secara online ya. Kalau sekarang zamannya online ya, berarti secara online. Kalau dulu orang yang membuat konten dan kemudian dipublikasikan mungkin di media cetak gitu ya. Bisa ya orang yang membuat konten, tapi biasanya lebih dikenal dengan desainer ya dan lain sebagainya. Nah, konten ini bisa berupa video, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar ya, atau hanya suara saja ya. Suara saja itu biasanya di podcast yang tanpa menampilkan eh, videonya, tanpa menampilkan gambarnya. Jadi kayak kita dengerin radio ya, kayak kita dengerin radio itu itu juga merupakan konten ya. Nah, ini kalau kita berbicaranya hanya audio saja, ini butuh sesuatu yang lebih menarik lagi. Misalnya nanti bagaimana kita belajar voice over ya, belajar olah vokal, membedakan antara suara yang lagi marah, suara yang lagi senang dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan bervariasi. Konten kreator bisa bekerja secara independen ya atau freelancer atau bekerja sama dengan brand untuk membuat konten-konten promosi. Kalau kita lihat sekarang ini rata-rata penghasilan seorang konten kreator itu selain dari AdSense itu juga bisa menjadi endorse ya, brand ambassador. Jadi misalnya dia dikontrak sama label tertentu gitu ya. Kemudian dia bercerita membuat konten-konten tertentu gitu ya. Nah, itu salah satunya bagaimana salah tambahan ya yang dihasilkan dari seorang konten kreator. Bahkan pada niche-niche tertentu, pada tema-tema tertentu, misalnya tentang sampah ya, hanya misalnya bersih-bersih masjid, itu tetap ada produk yang bisa mengikuti. Kalau kayak misalnya ada seorang pemuda yang eh, kesehariannya bersih-bersih masjid, itu ternyata bisa dikontrak sama pembersih apa namanya kamar mandi gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu dampak yang terjadi ketika kemudian kita sudah mempunyai konten-konten yang berkualitas. Ya. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis konten kreator. eh, YouTuber ya. Ini nanti akan membedakan bagaimana format konten yang akan kita buat ya. Jadi tentu akan berbeda ketika kita membuat konten di YouTube, konten di TikTok, ya, konten di Instagram,
konten di blogger atau kemudian konten podcast ya akan berbeda. Kalau YouTube itu dari sisi ukurannya saja sudah berbeda. YouTube itu landscape ya. TikTok berbeda dengan YouTube. Ya, TikTok itu berarti formatnya adalah format berapa? 16:9 gitu ya. Jadi portrait gitu ya. Instagram juga sama ya. Kemudian blogger, kalau blogger itu lebih kepada tulisan ya. Kalau podcast ini lebih kepada suara ya. Walaupun juga ada yang podcast ini bisa digabungkan juga dengan di YouTube ya. Jadi ini nanti bisa dua-duanya dapat ya. Tuh. Nah, yang perlu kita hadirkan pertama ini adalah bagaimana mindset sukses sebagai seorang konten kreator. Jadi eh, seorang konten kreator ini perlu ada konsistensi. Ya, oleh karenanya kita perlu membuat konten planning nanti ya. Jadi kita perlu membuat konten planning. Nah, bagaimana nanti langkah-langkahnya kita nanti akan belajar bersama-sama, praktekkan dan eh, mudah ya, insya Allah ya. Apalagi era sekarang ini kita bisa dibantu juga dengan AI gitu ya. Bisa dengan chat GPT ya, kita bisa dibantu dengan apa Gemini atau kita bisa dibantu dengan Copilot atau DeepSeek dan lain sebagainya. Nanti kita prakteknya akan semakin mudah. Nah, konsisten itu adalah kunci ya. Banyak orang yang pengen menjadi seorang konten kreator tapi baru upload 5 postingan sudah nyerah gitu. Banyak orang yang ingin menjadi seorang konten kreator, kemudian di tengah jalan berhenti, gitu ya. Karena ternyata menjadi seorang konten kreator ini butuh konsisten dalam membangun follower, dalam membangun audiens, ya. Jadi butuh waktu dan ini tidak bisa terjadi dalam waktu 1 hari, 2 hari saja. Bahkan tidak sedikit channel-channel yang tumbuh besar itu ya baru mulai menemukan penambahan follower yang begitu banyak itu ketika kemudian masa-masa pandemi kemarin gitu ya. Karena apa? Karena masa pandemi kemarin itu orang nggak boleh kemana-mana, cekelane HP tok gitu ya. Kemudian akhirnya mau nggak mau ya nonton yang ada di HP dan kemudian akhirnya jumlah pengguna internet itu juga semakin bertambah. Dan ini sangat potensi kalau kita lihat sekarang ini bahwa setiap orang itu sekarang mainannya sudah internet ya. Setiap orang sekarang ini mainannya sudah dengan menggunakan HP ya. Bahkan satu orang HP-nya bisa lebih dari satu. Iya nggak, Pak? Ya. Satu orang HP-nya bisa 3 atau 5 gitu ya. Nah, itu sudah eh, satu eh, potensi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, nggak perlu takut gagal gitu. Karena kalau kita membuat konten yang ya bahasanya konten eh, yang punya konsep, yang punya nilai itu ya kita bikin aja nggak banyak keluar biaya. Kecuali kalau kita bikin kontennya adalah konten dokumenter gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa konten kreator yang memang dia fokusnya membuat film, dokumenter, dan lain sebagainya yang ketika produksi itu butuh biaya yang besar gitu. Tapi kita bisa memulai membuat konten itu dari nol ya, dari apa yang ada di sekitar kita. Pengalaman saya, ketika kemudian kita mau membuat konten dan kita menunggu alat-alatnya penuh, alat-alatnya sempurna, itu malah nggak jadi-jadi gitu ya. Ketika alatnya sudah ngumpul, akhirnya malah digeletak ketok gitu ya. Alatnya akhirnya nggak kepake. Tapi kalau kemudian kita menggunakan apa yang ada, ya, kemudian kita eh, apa namanya enjoy gitu ya, itu malah bisa berpotensi. Wah, ini dari sini nanti bisa hasil lagi dan lain sebagainya. Kita akan menghadapi banyak tantangan ya, dari mulai bagaimana waktunya, bagaimana kemudian mengeditnya gitu ya, bagaimana kita menemukan ide-idenya gitu ya. Aduh, idenya sudah habis gitu kan. Sudah
apalagi ya kontennya yang mau tak buat ya. Nah, itu seperti itu biasanya. Jadi masa uploadnya sama lagi, yang ini sudah gitu kan. Nah, ini akan bisa menjadi satu kejenuhan dan kemudian kalau kita tidak punya motivasi yang kuat ya akan berhenti jadinya. Ya, kita tidak perlu takut gagal karena bahasanya ketika kita sudah menghasilkan sebuah konten ya sudah gitu, nggak ada sesuatu yang keluar dari kita nggak rugi ya gitu ya, kecuali ya tadi ketika kemudian kita membuat konten-konten yang justru merugikan kita secara moral gitu ya, nah itu yang tidak baik menurut saya. Nah, menjadi seorang konten kreator ini perlu sebuah kreativitas ya. Dan kita perlu beradaptasi dengan kondisi zaman, kondisi yang tren kekinian. Ya, misalnya ini banyak dialami ya, interaksi yang bagus itu ketika kita menyesuaikan dengan kondisi zaman. Mbak Heni mungkin bisa melihat ketika kemudian ada isu-isu di pemerintahan yang ada gitu ya. Itu pasti konten kreator akan membahas itu gitu ya. Karena apa? Itu yang lagi hits ya, adaptif gitu ya. Bagaimana kemudian dia akan mencoba ikut naik di dalam pembahasan-pembahasan yang sekarang ini sedang ada gitu. Nah, itu kita berarti perlu melihat sesuatu yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Sesuatu yang sekarang sedang terjadi, nah itu kita coba ikuti. Bisa dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu yang lagi viral. Nah, ini apa ya yang bisa kita buat tanpa kemudian kita melanggar undang-undang ITE misalnya, tanpa kemudian kita melanggar norma-norma yang berlaku tanpa kemudian ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Apa yang kita buat? Nah, makanya kalau kemudian kita membuat konten dengan konsep, itu akan lebih meminimalisir resiko daripada kemudian kita membuat konten asal jadi, gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang nanti terlibat, dirugikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah punya konsep terlebih dahulu, maka itu akan eh, apa ya, memetakan gitu ya eh, potensi-potensi orang yang bisa dirugikan. Gitu ya. Misalnya, oh iya, saya nanti akan ngambil di sini, Eh, saya nanti akan ngambil tempat shootnya begini gitu ya. Orang-orangnya nanti nggak kelihatan pas lagi apa gitu ya dan lain sebagainya. Nah, jadi tren di dunia digital ini terus berubah ya, dan kita harus terus update dan terus beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu ya. Dan tidak hanya itu ya, platform saja berubah. Platform saja eh, beberapa algoritmanya berubah gitu ya. Kemudian update apa namanya, fiturnya juga berubah. Kayak misalnya TikTok pada saat awal peluncurannya nggak bisa teks gitu ya, sekarang sudah bisa teks. Ada gambar gitu ya, sekarang bisa dengan carousel juga bisa. Nah, kemudian di Instagram juga sama mengikuti ada Reels ya dan lain sebagainya. Di YouTube juga sekarang ada Short gitu ya. Jadi semakin berkembang, semakin kita harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan platform atau zaman yang ada. Nah, yang keempat, bagaimana kemudian kita fokus ke audiens ya. Ya, jadi bukan hanya kemudian kita fokus bagaimana monetize aja, tapi bagaimana kemudian ketika kita berpikir apa yang disukai oleh audiens ya, apa yang membuat audiens itu tetap nyaman melihat konten-konten kita, apalagi follower gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa mengembangkan konten kita. Nah, sebagai contoh begini, ketika ada konten kita yang merasa bahwa audiens itu suka dan audiens itu pengen memberikan informasi ini kepada temannya, maka dengan ikhlas, dengan serta-merta, ya, audiens ini nanti akan membagikan ya secara cuma-cuma kepada temennya, kepada sahabat-sahabatnya gitu. Tapi kalau kemudian konten kita ini tidak menarik menurut audiens, maka mungkin saja dia baru hanya lihat 3 detik sudah di skip gitu ya, sudah dimatiin. Cari konten yang lainnya.
Nah, ini seperti ini ya. Jadi eh, makanya nanti di dalam content planning itu kita bisa merencanakan ya kontennya itu tidak selalu promosi, tetapi ada konten edukasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh konten kreator sukses ya. Kalau apa namanya dilihat di sini ada Habilem ya. Habilem itu kan kontennya kan sederhana ya, nggak pakai suara, hanya video saja ya. Kemudian akhirnya viral dan sudah menjadi miliarder juga ya dari konten-konten yang ada. Ini beliau memulainya pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi dan ini menjadi salah satu konten kreator dengan jumlah follower terbanyak. Ini di TikTok ya, beliau buatnya. Di tempat saya ini juga ada yang dia bikin kontennya adalah eh, cara-cara membuat video gitu ya. Jadi skill-skill apa yang ada. Nah, misalnya Mbak Heni kok punya skill tadi misalnya mua gitu ya, make up artist atau bagaimana skill kecantikan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu eh, atau kesehatan tadi. Nah, makanya kita perlu ini saya mau ngambil di pasar mana nih ya? Niche saya itu di eh, apa gitu. Nah, ada Raditya Dika. Kalau Raditya Dika ini berawalnya dari blogger, ya. Jadi blogger, kemudian sekarang sudah banyak di mana-mana gitu ya. Jadi dari satu platform, kemudian akhirnya ke beberapa platform. Ada Jerome Pauline, ini bagaimana dia iniknya ke matematika ya. Nah, ini nanti em, bisa dicoba buat latihan ya. Bagaimana kita membuat video pendek 1 sampai 3 menit ya dengan materi menjelaskan kenapa kita pengen menjadi seorang konten kreator. Nah, ini uh, kenapa? Alasan apa yang membuat kita ingin menjadi seorang konten kreator? Karena kenapa kemudian kita perlu latihan? Eh, saya sendiri menyadari bahwa saya sekarang melihat video-video saya yang dulu itu kok saya tertawa sendiri gitu. Loh, ternyata begini toh dulu saya ketika ngomong gitu ya. Ternyata begini toh saya dulu bikin video. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membuat konten, maka kualitas konten itu akan semakin lebih baik, semakin akan lebih bagus. Bahasanya semakin banyak kita jam terbang, maka akan semakin mudah. Ya, kalau tadinya membuat konten itu butuh waktu seharian, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita apa namanya punya teknik-teknik, punya metode-metode yang jadi shortcut gitu ya, yang jadi jalan pintas. Oh, ini begini selesai. Oh, ini begini selesai. Tadinya bikin 2 jam, sekarang 1 jam selesai. Tadinya bikin setiap konten itu 1 jam, sekarang bikin 5 menit udah selesai. Gitu misalnya, gitu ya. Jadi apa namanya? Kita membuat konten itu eh, sesuai dengan apa? Ini ya sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kemudian kita sudah terbiasa, maka lambat laun akan semakin lebih cepat ketika kita membuat konten. Nah, ini nanti eh, kayaknya boleh nanti Mbak Heni eh, share akunnya, ya, share akunnya, kemudian nanti boleh konten-konten yang dibuat seperti apa gitu ya. Nah, ini kemudian ada tulis deskripsi singkat tentang niche apa yang akan dibahas gitu. Kemudian share di forum atau di grup atau nanti bisa di-share ke saya. Nah, kira-kira nih gambaran Mbak Heni dengan eh, apa materi awal ini, niche apa yang kira-kira nanti Mbak Heni akan bawa tema tema apa yang Mbak Heni nanti akan ambil untuk konten-kontennya. Kalau untuk sementara sih gambarannya nanti mungkin produk kosmetik juga ada,
sama itu sih tadi yang produk kesehatan susu herbal itu Susu ya. produk dan kosmetiknya juga. Ada Mungkin kosmetiknya nanti juga ya. mungkin nanti bisa ditambah juga produknya Eko Racing ya. Ah, boleh. Ada kan, Nah, ada itu juga kan, ada iya. kosmetiknya juga. Ya. Ada yang kosmetik bagus dan murah kemarin, yang Fresh Skin kayaknya. Itu murah dan bagus. Hasil apa namanya? Ininya bagus yang kosmetik. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Menentukan niche dan platform yang tepat ya. Nah, kenapa menentukan niche itu penting ya? Niche itu bisa menjadikan tadi fokus. Jadi tentu gini, gambarannya begini. Orang kalau mau beli apa bahan bangunan itu ya ke toko bangunan gitu kan. Dia akan melihat-lihatnya di sana gitu. Orang kalau mau beli kosmetik ya ke toko kosmetik gitu. Orang kalau mau cari informasi seputar fashion, ya ke toko baju atau melihatnya ke situs-situs atau akun-akun yang membahas masalah fashion. Nah, konsepnya seperti itu. Bagaimana ketika kemudian kita memilih niche yang tepat dan kemudian kita itu bisa berkembang, maka kita akan semakin banyak potensi menambah audiens, menambah follower, ya. Dan follower kita akan semakin loyal karena kita nggak gaduh-gaduh, gitu ya. Makanya kalau kemudian ada teman-teman yang menjadi affiliate TikTok, ya, itu boleh kita banyak niche, tapi dibedakan dengan akunnya, gitu ya. Jadi misalnya akun A khusus untuk fashion, akun B khusus untuk kosmetik, akun C khusus untuk misalnya apalagi produk kesehatan. Nah, misalnya begitu. Jadi, nah tentu saja ketika kemudian kita punya tiga niche itu berarti kerjaan kita ada tiga gitu kan, cabang. Nah, kalau misalnya kita punya karyawan bisa dilakukan, didelegasikan gitu ya. Jadi nanti tinggal bagaimana pengaturannya saja agar kemudian di setiap akun tersebut konsistensinya itu tetap terjaga. Kemarin ada kalau tidak salah akun baru ya, akun baru eh, dalam beberapa hari itu langsung berkembang. Apa sih juragan muda miliaran apa ya? Gitu ya. Nah, itu konten-kontennya konten-konten hiburan ya, dibalut dengan eh, apa bisnis gitu ya. Jadi bagaimana dia misalnya nawar sebuah barang gitu ya dan lain sebagainya itu cepat dan kemudian beberapa hari kemudian ternyata dia banyak dapat endorse ya. Jadi langsung naik viral dan kemudian dapat endorse ya. Kemudian yang kedua, niche itu memudahkan monetize ya. Brand akan lebih tertarik dan bekerja sama dengan kita. Kalau kita niche-nya spesifik gitu ya, tepat ya. Walaupun bisa juga kalau kita bahasnya brand personal nama kita, ya kalau brand personal kan berarti semua bisa masuk. Namun brand personal ini juga ketika kita gaduh-gaduh akan semakin tidak meyakinkan. Ya, brand personal ini kita menjadi seorang master, menjadi seorang ahli, itu dalam satu spesifikasi bidang tertentu. Kalau di semuanya, itu orang nanti akan tidak percaya gitu. Misalnya, kita membangun brand personal sebagai seorang mentor bisnis gitu ya. Nah, ya sudah, bahasanya di situ. Enggak, enggak bahas olahraga gitu ya, enggak bahas apa otomotif ya, beda. Misalnya kita bahasnya otomotif, ya udah, bahasnya otomotif aja ya dan lain sebagainya. Cara menemukan niche yang tepat. Nah,
identifikasi minat dan keahlian kita. Jadi bahasanya kalau kita punya minat dan kita punya keahlian, itu semakin banyak bahan yang bisa kita bicarakan, gitu ya. Jadi beda kalau kemudian kita nggak punya minat dan keahlian, ya. Eh, kita dipaksa untuk bicara otomotif, padahal nggak punya pengetahuan, nggak punya minat tentang otomotif misalnya. Akan susah dan kemudian kita untuk menghafalkan istilah-istilahnya gitu ya, menghafalkan nama-nama produknya, menghafalkan nama-nama bagian-bagian dari komponen-komponen mobil itu sudah susah gitu. Tapi kalau kemudian kita sudah punya minat di situ gitu ya, nama-nama bunga misalnya, kita bahas masalah tanaman gitu ya, nama-nama bunga sudah terbiasa gitu. Ya enak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, wah ini apa ini namanya gitu ya. Ya, jadi apa yang kita sukai dan bisa dikerjakan dalam jangka panjang dan kita nggak bosen. Makanya konten kreator yang rata-rata sekarang ini eksis, itu mereka berawal dari hobinya. Ya, mereka berbicara tentang sesuatu yang disukainya. Kayak Ridwan Hanif misalnya bicara tentang otomotif. Kayak siapa Fitra Eri ya, otomotif juga gitu ya. Kemudian siapa lagi? Kalau kita bicaranya tentang apa Bobon misalnya ya, Bobon itu masakan-masakan gitu ya. Jadi nanti akan semakin banyak yang dibahas gitu ya. Jadi dia bikin acara-acara masak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita juga bisa melihat peluang dan permintaan pasar. Nah, misalnya, aduh saya bisa semua nih gitu. Saya bisalah belajar gitu ya. Saya bisa belajar di semua bidang gitu ya. Nah, tinggal kira-kira apa ya yang sekarang ini lagi potensi lagi banyak dicari. Nah, itu juga bisa. Minat saja nggak cukup, kita juga perlu memastikan ada permintaan untuk niche tersebut gitu ya. Nah, ini kita nanti bisa cari dengan menggunakan Google Trend. Di Google Trend itu misalnya kita cari pembahasan tentang kosmetik ya, itu yang cari banyak apa enggak gitu. Lagi tren apa enggak gitu. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan keyword planner ya. Kita bisa juga mengikuti forum-forum apakah lagi rame apa enggak gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kompetitor dan kita tidak takut dengan banyaknya niche ya. Asal kita apa punya sesuatu yang unik yang bisa berbeda, maka kita bisa bertahan. Nah, ini beberapa perbandingan platform. YouTube ini cocoknya untuk konten yang panjang ya. Monetisasi melalui AdSense, sponsorship dan affiliate marketing. Blog cocok untuk konten evergreen, monetisasi lewat AdSense, affiliate, dan jualan produk digital. TikTok ya, algoritmanya mudah membuat video viral. Nah, TikTok ini membuat video kita itu cepat viral ya, atau hampir sama dengan Reels ya. LinkedIn ini bagus untuk edukasi. Jadi LinkedIn itu rata-rata kalau kita bikin konten di LinkedIn itu bagusnya untuk jasa-jasa personal brand kita atau sifatnya keahlian kita, sifatnya jasa gitu ya. Misalnya seorang web developer, misalnya seorang tadi konsultan kecantikan gitu ya. Misalnya seorang konsultan kepribadian. Nah, itu di LinkedIn bagus. Kemudian Instagram. Instagram ini cocoknya untuk visual branding dan membangun komunitas ya. IG Reels ini bisa membantu juga ya, hampir sama dengan TikTok. Reels itu membantu pertumbuhan konten kita atau akun kita secara lebih cepat. Dan kemudian kalau kita bicaranya podcast ya, nah podcast ini lebih dicocokkan untuk sharing wawasan ngobrol ya, ngobrol kayak kita diskusi gitu ya. Kemudian kayak kita eh, mewawancarai ya dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kita bisa gabungkan YouTube dengan podcast gitu ya. Kemudian kita juga bisa gabungkan untuk blog dengan LinkedIn, konten-kontennya bisa sama gitu ya. Nah,
Kalau misalnya nanti sudah jalan, itu bisa kita kolaborasikan antar platform. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita memahami target audiens? Ya, siapa orang yang melihat konten kita? Gitu. Siapa orang yang akan menonton konten kita? Yang pertama, kita ketahui nih, contoh ya, kalau misalnya kontennya konten tentang kecantikan atau tentang kosmetik. Nah, berarti kan profil audiens kita ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Ah, ibu-ibu. Ya. Kalau konten kita tentang kosmetik, rata-rata berarti usianya mulai berapa, Mbak? Biasanya sih kalau sekarang anak-anak sekarang itu kan suka juga pakai make up. Berarti Mungkin dari SMP ya itu sudah SMP pakai. ya. SMP itu Ya, umur berapa sih? 12, 13. 13 ya. Ya, 12, Nah, 13. berarti dari mulai 13 sampai sampai berapa? Sampai tua. Sampai 2 ya. Ya. Nah, kemudian hobinya apa? Hobinya apa? Biasanya yang suka dandan, yang suka kosmetik, apa biasanya? Ya, yang pasti kalau perempuan itu pengennya glowing aja gitu Pengen kulitnya. glowing ya, Sehat, ya. sehat ya. Ada Bebas juga dari misalnya, jerawat, nah jerawat. kalau hobi itu nanti biasanya mempengaruhi juga ini segmentasi, apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah, hobi dan profesi. Ya, jadi misalnya hobinya jalan-jalan, traveling. Nah, itu kan ada produk yang khusus untuk yang suka traveling misalnya. Kayak kemarin itu awal-awal produk apa Kaf ya. Kaf Ya, itu kan eh, dia positioningnya kan digunakan untuk cowok yang suka traveling. Ya, cowok awal-awal itu cowok yang suka jalan-jalan, kemudian bersihin muka gitu ya, sampai di satu tempat gitu. Nah, kemudian eh, ketika audiensnya itu sudah sesuai, maka kita juga bisa tentukan platform yang digunakan. Misalnya, kalau kita lebih membidik pasar audiens yang anak-anak muda Gen Z gitu ya, Gen Z misalnya. Nah, Gen Z itu suka nongkrongnya di mana misalnya? Apakah di TikTok gitu ya? Apakah di Instagram? Apakah di Facebook gitu ya? Nah, ini kita juga bisa menentukan platform mana yang nanti akan kita pilih gitu. Nah, kita juga bisa melihat ya menggunakan insight ya atau cek analitik di Instagram. Kalau Instagramnya Mbak Heni pakai Instagram profesional atau personal? biasa. Yang Biasa, itu ya. belum yang profesional ya. Loh. Nah, itu nanti kalau misalnya diubah menjadi yang profesional, profesional itu ada dua pilihan, kreator atau bisnis. Itu nanti bisa melihat insight-nya, ya. Berapa orang yang melihat, apa jangkauannya, dan kemudian apakah orang yang melihat itu sudah mengikuti kita atau tidak, gitu ya, atau belum. Itu nanti bisa terlihat. Kemudian di YouTube juga sama, Kalau ya gimana? Instagram itu berbayar atau Enggak berbayar. enggak ya? Ya, jadi tinggal nanti di pengaturan itu diubah ini, ubah jenis akunnya, ya. Jadi jenis akunnya itu nanti diubah menjadi akun profesional. Nah, itu nanti ada pilihan akun profesional itu akun bisnis atau akun kreator. Nah, akun kreator itu biasanya dia yang eh, dikhususkan ya kayak tadi konten-konten kreator gitu ya. Nah, akun bisnis itu ya misalnya dia membuat akun tersebut dalam rangka untuk mempromosikan produk tertentu gitu. Itu hampir sama sih sebetulnya. Gitu ya. Nanti bisa terlihat orang yang melihat akun kita ya, melihat video-video kita.
Nah, di TikTok itu juga cukup bagus ya. Dan kemudian kita bisa juga melihat komentar dan feedbacknya. Nah, beberapa hal yang juga perlu diketahui, jumlah follower itu biasanya kalau akun itu bagus akan berbanding lurus dengan engagement atau interaksi. Kalau misalnya kita melihat akun followernya banyak, jutaan, ratusan apa, puluhan juta misalnya. Setiap kali dia posting kok yang komentar cuma satu, dua. Nah, ini ada sebuah kesimpulan yang bisa kita dapatkan, jangan-jangan followernya beli. Nah, gitu ya. Betul. Dan ini nanti juga akan mempengaruhi rate harga. Kalau misalnya kita di-endorse sebuah produk. Yang dilihat itu bukan jumlah followernya, tetapi yang dilihat itu adalah engagementnya, interaksinya. Seberapa banyak, seberapa bagus interaksi yang ada di akun tersebut, itu nanti biasanya yang akan digunakan sebagai patokan untuk menghitung rate biaya endorsement. Ya, jadi kalau follower saja mah gampang gitu ya, bisa beli selesai. Tapi ketika kemudian dari konten-konten yang kita bangun itu dengan membuat konten-konten kok ternyata interaksinya nggak bagus, nah itu sudah orang akan melihat dan membaca ini followernya beli gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kemudian kalau kita memahami di dalam proses digital marketing itu konten adalah raja gitu ya. Bagaimana kemudian sekarang ini dalam SEO juga ya konten itu menjadi satu ya hal yang penting. Nah, ini nanti eh, setelah tugas yang pertama tadi, Mbak Heni nanti coba riset niche dan tentukan platformnya. Jadi sebetulnya tugas-tugas ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menjadi seorang konten kreator ya. Jadi kita riset niche-nya apa dan tentukan platformnya mana. Jadi fokus aja di satu platform terlebih dahulu ya. Itu tugasnya lakukan riset eh, niche menggunakan Google Trend ya. Kemudian YouTube atau forum komunitas, tentukan 3 niche yang paling menarik. Pilih satu niche utama yang ingin dieksplorasi. Tentukan platform utama yang akan digunakan berdasarkan kelebihannya. Buat ringkasan ide konten pertama. Ya, buat ringkasan ide konten pertama, ada judulnya dan format kontennya seperti apa. Jadi merencanakan sebuah konten yang akan dibuat itu konten apa, konsepnya seperti apa, dan format kontennya seperti apa. Kemudian nanti bisa di-share tugasnya. Gitu kira-kira. Biasanya kalau bikin konten, bikin konsepnya dulu nggak, Mbak ini? Iya sih, kadang-kadang misalnya ini maksudnya temanya hampir sama gitu berurutan biasanya kayak gitu. Nah, Ah, untuk story aja sih. untuk story ya. Uh, Oke, nah hampir sama ya konsepnya, Mbak. Jadi bagaimana kemudian kita merencanakan konten-konten yang kemudian sesuai dengan niche kita. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kita membangun brand personal ya. Ya, mengapa brand personal itu penting? Ya, karena ini adalah kunci utama agar orang bisa mengenali, mengingat dan mengikuti kita. Kemudian yang kedua, kenapa brand personal itu penting? Jelas, membedakan diri kita dengan orang lain. Ya, bagaimana kita bisa membangun keunikan kita tersendiri. Kayak misalnya kita kenal si siapa eh, podcast podcastnya yang di bawah manajemennya Deddy Corbuzier itu kan dibuat berbeda-beda gitu ya. Ada jadi Deddy Corbuzier itu akhirnya banyak memanage ini ya podcast-podcast yang ada.
kayak misalnya eh, login gitu ya, terus yang siapa itu ya, BD ya, itu juga beda, dibedakan antara satu dengan yang lain. Dulu ada yang khas ya. Nah, itu nanti bagaimana kemudian di setiap apa produk ya, produk konten itu nanti mempunyai nilai pembeda gitu. Nah, apa itu personal branding? Personal branding itu adalah cara kita memperkenalkan diri ke dunia digital dengan identitas yang unik, yang mencerminkan siapa kita dan apa yang kita tawarkan. Ya, makanya kalau kita lihat beberapa konten kreator yang sudah bermunculan itu punya ciri khas tersendiri ya. Kayak misalnya siapa, Habib Hussein ya. Nah, itu ciri khasnya apa, login gitu ya, In. login. Kemudian siapa lagi? eh Ya tadi kayak misalkan dari Tuan Hanif itu berarti kan otomotif. Kalau kita bicaranya si Willy Salim, Willy Salim itu apa tuh? Berbagi, kontennya suka berbagi. Pak Im Wong dulu juga sama, ya, kontennya berbagi dan lain sebagainya. Jadi setiap orang punya ciri ciri khas tersendiri. Kalau Willy Salim itu dulu berbaginya kan di awal-awal suka bagi-bagi apa, iPhone ya, bagi iPhone ya, atau bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana personal brandingnya kita. Ada yang suka traktir ya, ada yang suka ini apa namanya, hobi makan. Nah, hobi makan tuh yang suka beli dan kemudian nanti dibagikan gitu ya. Nah, kita ambil positioningnya kita sebagai apa nih gitu. Misalnya Mbak Heni hobi borong kosmetik dibagikan misalnya. Wah, gitu ya. Hobi apa gitu ya. Jadi bikin satu satu image, satu keunikan tersendiri di awal untuk gebrakan. Misalnya ke ap- apa namanya, ke toko kosmetik ya, review dan lain sebagainya. Dan eh, sa- siapa itu yang dokter bedah-bedah kosmetik itu Bu? Ini dokter siapa itu ya? Nah, itu juga dia mempunyai keunikan bagaimana mengetahui eh, kandungan-kandungan kosmetik yang ada gitu ya. Jadi posisikan kita itu sebagai seorang yang mengerti dunia itu. Nah, kata orang kalau kita sudah berkecimpung di dalam dunia yang sama selama lebih dari 5 sampai 10 tahun, kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang ahli gitu ya. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau Mbak Heni kan sudah berkecimpung di dunia kosmetik kan, berarti kan sudah lama sekali kan, ya sudah tahu mana yang bagus, mana yang tidak gitu kan. Nah, itu nanti ya sudah coba ganti-ganti misalnya, ada yang membuat kulit mengelupas, ada yang enggak gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu pengalaman tersendiri yang ketika kemudian nanti melihat satu jenis parfum tertentu dengan kandungannya gitu ya, kosmetik tertentu, nah itu nanti bisa melihat. Ada juga salah satu teman saya yang dia fokusnya pada parfum, melihat aroma parfum. Kalau saya yang awam itu kan parfum itu ya wangi ya sudah gitu ya. Tapi dia bisa merasakan parfum ini ada aroma jeruknya, ada aroma kayunya, ada aroma ininya gitu. Sampai kemudian dia bisa mempersonalisasi parfum. Ini cocoknya yang pakai parfum ini adalah orang yang seperti ini, pekerjaannya ini dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan sesuatu yang nilai lebih gitu ya. Jadi bahasanya dia punya pengetahuan tambahan yang lebih dari situ gitu. Nah, menentukan suara dan gaya khas di dalam konten. Nah, gaya dan suara ya. Nah, apa yang kita punya nih gitu ya. Eh, khas khas suara kita ini mau seperti apa? Kayak Atta Halilintar itu kan cepat kayak ngomongnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang gaya pelan ya.
tetapi dia punya intonasi yang jelas gitu. Nah, kayak di Derry Kasih Solusi gitu ya, di podcastnya Derry Kasih Solusi itu kan ada khasnya juga gitu ya. Dan macam-macam yang lainnya ya. Kita punya eh, ciri khas ya. Ciri khas kita itu kira-kira seperti apa gitu. Apa kepribadian kita, gaya bahasa yang kita pakai ya, ciri khas visualnya ya, kemudian topik utamanya apa dan target audiensnya. Nah, ini juga perlu kita pakai nih, brandnya itu berkaitan dengan warna ya, misalnya kayak pesulap merah ya, warnanya merah terus. Sekali dia tampil dengan menggunakan warna yang tidak merah, maka dia sudah merusak brandnya gitu kan. Sampai-sampai si Densu itu ketika ngundang dia sengaja dia pakainya biru atau ungu gitu ya, ungu semuanya gitu. Karena dalam rangka untuk membedakan gitu ya. Jadi eh, kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda ya dengan kemasan untuk menarik perhatian orang. Kayak siapa itu yang si sininya panjang itu, Mbak ini yang jualan apa ya? Gorden apa mukena apa apa ya? Uh, Oh itu apa ya namanya? di Yang TikTok ya. akhirnya gini itu ya. Ah iya betul. Nah, itu kan mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi eh, ya sesuatu yang berbeda itu bisa kemudian orang lain menilainya norak gitu ya. Bisa orang lain menilainya unik, bisa orang lain menilainya kok apa begitu banget sih gitu kan. Gila dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini nanti yang membuat brand. Ya pada akhirnya ketika kita melihat brand itu ya kayak kita melihat Indomaret sama Alfamaret gitu. Ketika ada toko warnanya merah berarti Alfamaret. Ketika ada toko warnanya biru berarti Indomaret gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Warna utama untuk konten kita juga bisa kita sesuaikan gitu ya. Eh, paling tidak kalau misalnya kontennya itu dengan tidak tidak berwarna ya paling tidak dibedakan dengan judulnya. Judulnya akan menggunakan font jenis ini tertentu ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita lengkapi ya, misalnya di akun kita dengan bio ya yang lengkap, username dan kemudian tampilan profil yang menarik ya. Nah, username yang simpel dan mudah diingat, bio yang jelas dan menarik, foto profil yang profesional. Contoh username dan bio yang menarik serta memilih apa namanya? Foto profil yang tepat ya. Foto profil yang tepat itu bagaimana kemudian wajah kita itu tampil ya di dalam lingkaran itu juga kelihatan. Bukan foto yang jarak jauh gitu ya, tetapi foto profil yang melihat memperlihatkan wajah kita itu berada di tengah-tengah lingkaran profil tersebut. Nah, tidak sedikit konten-konten yang dia memang difokuskan untuk menjual sebuah produk dengan sistem afiliasi ya kayak misalnya kita lihat eh, tentang isi rumah gitu ya. Nah, itu nanti dia akan menautkan sebuah tautan, tautannya itu biasanya berupa ini ya, link tree atau SID ya atau yang lainnya short link yang kemudian nanti akan menautkan ke affiliate produk-produk tertentu biasanya. Nah, ini ada PDP ya sebagai seorang gamer, ada Gary V dengan gaya bicara yang cepat dan motivasional, ada Nas Daily ya, video 1 menit yang selalu dimulai dengan That is 1 minute, see you tomorrow ya. Jadi ada apa ya kayak slogan ya. Slogan apa yang kemudian nanti bisa disematkan di dalam konten-konten kita. 1 menit bersama Heni Susilowati misalnya gitu. 1 menit kita bahas agar dirimu tampil lebih cantik misalnya. Cantik dan di apa sayang suami misalnya gitu ya. Jadi perlu diciptakan brand-brand apa yang kemudian nanti bisa diingat oleh orang gitu.
Nah, ini ya. Jadi yang ketiga, tugasnya adalah perbaiki atau buat akun media sosial baru dengan username yang jelas dan mudah diingat. Tulis bio yang menarik, foto profil yang profesional. Kemudian buat postingan perkenalan. Ceritakan siapa kita, dan kemudian saya adalah seorang ahli di bidang kecantikan misalnya. Saya adalah seorang ahli di bidang kosmetik misalnya. Dalam beberapa apa namanya, hari ke depan ya, kita akan mengetahui mana kosmetik yang cocok buat kamu misalnya. Oleh karena itu, follow dan komen bagaimana pengalaman kamu memakai kosmetik belakangan ini. Misalnya seperti itu. Itu dalam rangka juga untuk menarik engagement ya. Tulis bio yang menarik, pilih profil yang profesional, buat postingan perkenalan dan bagikan ke WA nanti ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Heni? Ada diskusi? Sudah mulai pusing atau itu mah kecil gitu ya. Belum sih, nanti aja Nanti aja ya. pertanyaannya. Oke, baik. Siap, siap, siap. Nah, berikutnya adalah teknik dasar membuat konten. Ya, jadi ada ada dua 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 apa nih? Dua mazhab, dua mazhab ya. Dua golongan nih. Apakah kita ketika membuat konten itu berkualitas? Apa yang penting banyak? Kira-kira kalau menurut Mbak Heni gimana? Kalau pas yang di TikTok itu setahu saya sih harus rajin bikin konten gitu. Tapi kan kontennya harus berkualitas juga. Iya, betul. Jadi eh, kalau Salah-salah ki- gitu ya. posisi kita sebagai seorang affiliate, ya, maka banyak itu penting, berkualitas juga penting. Ya, karena apa? Persaingannya dengan affiliate-affiliate yang lain kan. Bukan hanya satu orang yang sedang mempromosikan satu produk tertentu. Tapi kalau kemudian kita sedang membangun positioning tertentu, membangun sebagai seorang brand, maka penting kita pikirkan konten yang berkualitas. Ya, jadi konsepnya adalah ada contoh dua dua orang yang cara membuat kontennya berbeda. Ada kalau di TikTok itu ada namanya Adli Hibatul, sama yang satunya itu Berto, ya, Berto SB1M. Kalau Berto membuat konten itu dia nggak pusing. Ketika dia nemu tempat apa, ketika dia lagi duduk bikin konten selesai. Ketika dia lagi berdiri jadi konten selesai. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena sudah terbiasa dan kemudian memang dia sudah punya pengalaman berbagi cerita berinspirasi tentang sebuah produk-produk tertentu. Ya, dan konten-kontennya bagus dilihat oleh banyak orang. Ya, dan dia konsepnya juga diiklankan juga ya kontennya. Seperti itu. Itu gayanya Berto. Sehari bisa 10 sampai 15 konten kalau tidak salah. Nah, sementara yang Adli itu bagaimana dia kontennya sehari bisa satu saja, tetapi berkualitas, mendatangkan traffic yang banyak. Nah, seperti itu. Namun pada akhirnya ketika yang biasa membuat konten berkualitas ini melihat pola-pola yang lain kok harus konten yang banyak. Nah, ini kan kebiasaan membuat konten berkualitas tetap berjalan, ditambah dengan konten-konten tambahan itu kan berarti akan semakin meningkatkan interaksi di dalam akunnya, gitu ya. Jadi kalau menurut saya skill membuat konten yang berkualitas itu penting, ya. Kalau itu sudah terbiasa,
maka untuk kuantitas itu akan semakin menjadi lebih mudah. Gitu. Jadi kita tetap harus mengetahui bagaimana konten yang berkualitas itu seperti apa gitu ya. Nah, mengapa konten berkualitas itu penting? Ya, karena tadi ya kita nanti akan bisa tahu dan bagaimana caranya membuat konten-konten yang bisa menarik atau bisa viral. Nah, ini rumusnya. Rumus storytelling sederhana ada hook. Hook itu adalah 3 detik pertama yang membuat orang nggak kemana-mana. Ya, contohnya misalnya ya jangan kemana-mana. Dalam 10 detik ke depan, kamu akan tahu bagaimana caranya merawat wajah tanpa biaya, misalnya gitu ya. Atau ini dia strategi bagaimana caranya membuat konten yang menarik dan viral. Kalau kamu skip, kamu tidak akan tahu rahasianya. Nah, gitu ya. Itu adalah satu kalimat awal yang membuat orang sudah kelewat, akhirnya balik lagi. Gitu ya. Hook, tangkap perhatian di 3 detik pertama. Ya. Nah, kemudian ungkapkan masalah yang berhubungan dengan isi konten tersebut. Ya. Jadi setelah hooknya dibacakan, kemudian kita baru kemukakan masalahnya. Kalau kamu sering bermasalah dengan jerawat, kalau kamu masih kurang pede dengan penampilan, nah, aku tahu bagaimana tipsnya kamu tampil lebih percaya diri. Aku punya rahasianya dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi setelah hooknya disampaikan, sampaikan problemnya. Setelah problemnya disampaikan, nah baru kita bahas ke solusinya. Nah, kalau karena Mbak Heni apa ada produk ini cocok gitu ya. Jadi ada teknik PAS gitu ya. Cocok. Bagaimana kemudian kita mengungkapkan masalahnya gitu ya. Kayak sekarang ini misalnya lagi banyak PHK gitu ya. Kamu nggak akan nganggur kalau kamu nonton konten ini sampai selesai. Banyak orang yang sekarang ini di PHK. Bahkan pabrik terbesar di Jawa Tengah saja sekarang ini tutup. Kalau kamu, nah ini ceritanya jualan pelatihan dan sertifikasi. Kalau kamu pengen tetap eksis dan kompetensimu tetap dihargai, kamu bisa bekerja lagi dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi konten kreator bersama kami misalnya. Jangan tunggu lama-lama. Di sini yang keempat ada call to action. Cek bio saya dan kemudian hubungi segera nomor yang tertera di bio. Itu ya, misalnya seperti itu. Jadi munculkan sesuatu yang orang nggak mau kemana-mana, kemudian setelah itu dia relate dengan masalah yang sedang dihadapi, kemudian kasih solusinya dan ajak dia menghubungi kita gitu ya. Atau ajak dia melakukan sesuatu yang kita mau, misalnya isi form dan lain sebagainya. Tapi paling enak hubungi kita. Kalau kita jualan keranjang kuning gitu ya. Kamu cek nih harga promonya sebelum telat, sebelum harganya naik ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada teknik menulis skrip dan copywriting yang engaging ya. Yang pertama, gunakan bahasa yang santai dan mudah difahami. Jangan terlalu panjang. Mulai dengan hook yang kuat. Tambahkan CTA. Tips copywritingnya, gunakan angka dan kata yang powerful. Kemudian bisa gunakan teknik FOMO, ya. Bahasa yang relate dengan audiens kita. Gitu ya. Teknik FOMO itu bagaimana kemudian eh, bisa menampilkan 1.000 orang sudah pakai ini, gitu ya misalnya. 5 juta orang sudah pakai ini dan berhemat 5 juta rupiah setiap bulannya, gitu. Misalnya gitu ya. Itu FOMO ya. FOMO itu berarti sudah banyak orang yang memakai atau ikut-ikutan, sudah banyak orang yang apa namanya menggunakan dan lain sebagainya.
Nah, beberapa alat yang kita gunakan editing video sudah biasa pakai CapCut ya, Mbak Eni ya. Oke, sudah aman ya. Kemudian kalau dalam bentuk foto berarti editingnya editing foto dan desain. Nah, ini kayaknya nanti kita akan lebih banyak menggunakan video. Jadi CapCut sudah aman. Editing suara, biasanya kalau suara Mbak Heni punya klip mic on nggak? Clip on. Biasanya kalau di TikTok sih ada sih ya, ada. Pilihan kalau pengen ada suaranya gitu. Kayak kayak ini. Suaranya si A, si B, si C Oh gitu, ya, ya kan? ada betul. Bisa bisa diatur ya. Nah, itu nanti akan lebih jelas kalau misalnya Mbak Heni punya mic clip on seperti ini ya. Mic wireless. Itu nanti kalau misalnya sudah bikin konten yang banyak, ya itu nanti akan eh, bisa banyak gitu ya. Nah, itu nanti eh, apa namanya ada ada peredam suaranya. Jadi kalau misalnya Mbak Heni lagi bikin konten di pasar, ya itu nanti bisa dengan menggunakan mic yang ada peredam suaranya. Kemudian itu editing suaranya bisa ditambah dengan apa instrumen atau musik ya. Namun jangan terlalu besar ya. Jadi biasanya rata-rata sih kalau iringan itu sekitar 10 sampai 15% lah ya. Tergantung volume kitanya seperti apa. Nanti kalau volume kitanya kalah, nanti nggak menarik juga. Nah, kemudian tips editing. Nah, editing ini nanti eh, penting juga ya. Selain hook itu dari sisi suara juga penting. Kemudian judul, subtitle ini juga penting. Kalau di dalam YouTube itu ada namanya thumbnail. Ya, thumbnail itu judul yang tampil di depan. Nah, itu juga penting ya. Jadi nanti bagaimana kita bisa menambahkan judulnya itu dengan baik ya, yang menarik perhatian orang. Kemudian jangan terlalu banyak transisi ya, dan pakai warna dan font yang konsisten. Nah, ini warna dan font yang konsisten itu juga salah satu cara bagaimana kemudian membuat brand personal kita sesuai. Ya. Nah, kemudian kita juga nanti bisa setting pencahayaan ya. Ini kalau dari sisi dari mulai pengambilan ya, pengambilan gambar itu pastikan kita tidak menghadap apa? Kamera itu tidak menghadap ke sumber cahaya. Ya, makanya kalau misalnya kita pakai ini ya, pakai itu ini jangan dinyalain dan meng- menghadap ke sana, tapi ini ngadepnya ke sini gitu ya. Jadi kalau bisa ini dari belakangnya kamera ya, sehingga kemudian nanti pencahayaannya dapat gitu ya. Kalau misalnya kita lagi bikin konten menghadap ke matahari gitu ya, lebih baik kita yang menghadap ke matahari, bukan kameranya yang menghadap ke matahari gitu ya. Jadi kita dapat eh, pencahayaan full dan kemudian kameranya yang menghadap ke kita. Nah, angle kamera yang tepat ya, angle kameranya eh, bagaimana kita bisa menghindari angle dari bawah. Atau biasanya setiap orang itu punya angle yang baik ya. Saya lebih bagus kalau diambil dari sisi kanan misalnya. Ini tidak berbicara antara apa namanya mitos-mitos tertentu ya. Misalnya, saya tidak boleh diambil dari sisi kiri misalnya. Saya tidak boleh, pokoknya jangan ambil saya gitu ya dari sisi kiri gitu ya. Nah, ini angle yang tepat itu kita sesuaikan ya. Jadi ada yang misalnya ya, karena bentuk wajahnya bulat gitu ya, atau misalnya gigi kanannya ompong gitu ya, dia akan lebih bagus kalau diambil dari sisi kiri gitu ya, misalnya begini gitu ya. Ada yang misalnya kok dia akan lebih bagus diambil dari sisi kanan atau dia dari depan ya. Nah, ini hindari ngambil dari bawah. Kemarin sempat saya ngambil dari bawah ya, itu yang kelihatan perutnya. Karena saya nyoba live sendiri, nah saya uh, atur posisi sendiri saja gitu ya. Nah, ketika posisinya tidak kamera tidak lebih tinggi daripada kita, maka yang akan kelihatan itu kita tampak lebih besar ya.
dan kemudian nanti ya ada bagian-bagian tertentu yang menghalangi gitu ya. Nah, jadi eh, kamera bisa menggunakan tripod ya. Tripod sekarang sudah banyak atau stand HP juga sudah mulai banyak atau bisa pegang kamera sendiri ya dengan menggunakan gimbal kalau misalkan kita mau bikin konsepnya vlog gitu ya, itu juga bisa. Suara. Nah, suara tadi ya, suara tadi gunakan mikrofon eksternal ya. Ada banyak ya ragamnya mikrofon eksternal itu. Eh, Kemudian pastikan bisa merekam di ruangan yang tidak terlalu berisik ya. Eh, Kemudian gunakan background musik yang tidak terlalu mengganggu. Nah, kalau bisa, karena kalau misalnya kita ngomong ya suara, maka musiknya itu berarti yang instrumen. Kalau musiknya ada lagunya, nanti bisa tabrakan. Ya, maka ketika kita pengen itu sebuah iringan, ya berarti ambil posisi musik yang instrumental, ya. Dan itu sebisa mungkin eh, sudah lolos copyright, ya. Nanti sayang kalau misalnya nggak lolos copyright, apalagi kalau misalnya ditampilkan di YouTube ya dan lain sebagainya, itu nanti hilang suaranya. Jadi nanti kita perlu mengetahui mana sound-sound yang bebas lisensinya bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai, gitu ya. Nanti kalau misalnya mau cari misalnya kontennya untuk YouTube, dicari saja di YouTube ada sound no copyright ya, itu nanti bisa dipakai. Tapi kalau misalnya ternyata itu kita pakai iringan-iringan lagu yang copyright ya, ada lisensinya, kemudian kita upload ya, itu nanti bisa di apa namanya hak cipta, melanggar hak cipta dan kemudian nanti kita bisa dilaporkan dan video kita diminta untuk di apa batalkan, untuk dihapus ya, seperti itu. Nah, buat konten pertamamu, tentukan jenis konten, ya, tulis skrip sederhana dan menggunakan aplikasi editing seperti ini, ya. Oke, iya, ini tadi ya eh, strategi konten menarik dan viral. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya. Apa namanya untuk hari ini. Nanti berarti pagi ini sampai sore Mbak Heni bisa explore ya, bisa explore, bisa mencoba dan kemudian nanti coba dikirimkan hasilnya ya, bisa dikirimkan hasilnya konten yang dibuat dan kemudian nanti bisa eh, kita melihat perbedaannya ya antara konten-konten yang sebelumnya sudah dibuat dengan konten yang baru dibuat. Gitu ya Mbak ya. Ya, Oke. Kita akan lanjutkan lagi besok pagi besok pagi jam 8. jam 8. Ada acara? Kalau pagi nggak ada acara. Ya, pagi nggak ada ya. Kalau sore Kalau buka sore bersama ya. bukber. Iya, ada undangan bukber. Iya, oke sama. Saya sorenya juga ada bukber. Nah, besok Iya, nanti kita bisa jam 8 sampai jam 9 ya kita review dari beberapa tadi tugas yang sudah dibuat oleh Mbak Heni. Nah, kemudian nanti untuk sertifikasinya kita jadwal ulang kalau portofolionya Mbak Heni sudah jadi ya. Bisa minggu depan atau ini nanti asesornya tak pilihkan yang ini simple gitu. Jadi bahasanya gini, asesor itu nanti akan menguji, memvalidasi dari beberapa portofolio kita yang sudah dibuat, gitu. Nah, sebelum uji kompetensi, maka kita berarti diminta untuk yang pertama mendaftarkan diri kita, gitu kan? Mendaftarkan diri kita berarti kita menyiapkan data-data.
Salah satunya kemarin ijazah terakhir. Itu ijazah yang hilang yang ijazah apa berarti, Mbak? Yang D3-nya SMA-nya masih ada? itu satu satu itu kena Satu. banjir kemarin Wah. mana nyarinya. Jadi saya Atau mikirnya, oh, saya enggak kerja ya sudah lah, enggak mau ngurus lagi gitu. gitu ya. Atau nanti Iya, ya ini aja, jenengan diupload saja ini tulisan keterangan lulus dari eh, kampus mana gitu aja. Nanti di PDF gitu ya. Berarti kan nanti kan ijazah terakhirnya kan D3 gitu ya. Nah, nanti dikasih keterangan ijazahnya terbawa gitu atau apa terbawa air gitu ya. Dibawa sama air gitu ya. Banjir gitu ya nggak apa-apa. ya, Ya, jadi kampus mana, kemudian apa stratanya apa D3 S1 atau S2 ya dan lain sebagainya. Itu nanti sebagai ini aja karena salah satu syarat untuk eh, mengikuti uji kompetensi konten kreator ini minimal SMA ya. Jadi kita tetap harus melampirkan keterangan bahwa kita sudah lulus di atasnya SMA gitu. iya. Nah, Dulu itu pas waktu apa ikut Beautycan itu juga sama pakai itu, tapi ini datanya tak cek lagi nggak ada. nggak ada. Iya, dulu kayaknya masih ada tapi ini nggak ada. Oke, ya Iya. itu nanti setelah portofolionya Mbak Heni selesai, nanti kita jadwalkan ujinya. Paling tidak sih kemungkinan jadwalnya kalau nggak eh, Sabtu depan atau di hari Seninnya, gitu ya. Jadi gimana? Kira-kira Mbak Heni? Ujiannya susah nggak? Ujinya ini aja, ujinya paling ditanya, ditanya. Jadi gini, konsepnya nanti kan portofolio. Nah, kenapa kemudian di sini ada tugas-tugas portofolio agar nanti ujinya adalah Mbak Heni portofolio gitu. Jadi Mbak Heni membuat konten terlebih dahulu. Jadi nanti itu yang akan diuji sama asesor. Gitu. Jadi Mbak Heni membuat konten sesuai dengan kaidah ini, bikin konsepnya terlebih dahulu. Jadi bikin apa ya, skripnya ya. Bikin skripnya, kemudian nanti bikin apa namanya? eh perencanaannya gitu ya, konsepnya, bahasanya storyline ya, storyline. Lah kemudian nanti dibuat videonya. Nah, setelah itu diunggah di tadi misalnya mau di TikTok apa mau di Instagram gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah makanya nanti dikirim ya. Besok kita bahas lagi dari atau besok ya, besok kita bahas eh, kontennya Mbak Heni. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada beberapa yang perlu direvisi, di eh, apa namanya ditambahkan atau dikurangi, nanti kita masih ada waktu. Nah, prinsipnya saya gini, s- bagaimana agar ketika nanti uji kompetensi itu Mbak Heni wes siap gitu. Jadi, nek misalnya Mbak Heni eh, saya kayaknya belum jadi ya nanti uji kompetensinya tak undur gitu gitu aja wes ya. Jadi pokoknya Mbak Heni siap uji kompetensinya kapan, nanti dasarnya kita kan online ya via Zoom ya. Ya. Nah nanti kita agendakan itu aja sih prinsipnya gitu agar asesor itu punya bukti dan memvalidasi bahasanya gitu. Jadi asesor itu eh, tidak bisa memberikan kompeten kalau tidak ada bukti dan dia tidak bisa memvalidasi bahwa portofolio yang sudah dibuat ya itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, Nanti bisa minta itu enggak contohnya portofolionya. ada nanti saya tak kasih contohnya ya. Jadi nanti Iya. ada eh, Mbak ini diminta juga nanti untuk mengumpulkannya di apa Google Classroom nanti seperti itu. Oke, berarti itu nanti sambil disiapkan juga ya fotonya. Nanti Kalau saat misalnya hmm, apa namanya bikin konten, kita jualan terus ada keranjang kuningnya atau gimana itu?
nggak apa-apa. Ya, Coba Ap- Pak, boleh ya? prinsipnya gini. eh kalau kalau untuk yang portofolio itu prinsipnya adalah membuat profil. Tadi yang tugas pertama ya profil ya. Ya, membuat profil. Nah, itu 1 sampai 3 menit ya. Jadi Mbak Heni memperkenalkan diri Mbak Heni dan kemudian kenapa jadi konten kreator dan apa nice yang apa niche yang diambil, temanya sebagai seorang konten kreator apa. Nah, harapannya sebelum membuat konten itu kan Mbak Heni kan menulis naskahnya, menulis skripnya. Jadi itu nanti di skripnya itu dibikin detik pertama sampai dengan detik ketiga ini adalah hook ya. Detik ke sekian sampai sekian adalah isinya. Detik ke sekian sampai ke sekian adalah kita bahas eh, tentang saya. Detik ke sekian sekian tentang apa gitu. Jadi ada naskahnya terlebih dahulu sehingga kemudian eh, ketika sudah dibikin video itu video dibuat berdasarkan skrip gitu bahasanya. Gitu. Kayak kita lihat stand up comedy itu kan sebetulnya kan mereka nulis dulu kan. Gitu. Sebetulnya mereka nulis dulu nggak langsung asal ini, tapi mereka membuat sebuah konsep. Kayak kita apa bahasanya lihat film itu kan sebetulnya sudah ada skripnya gitu. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Skripnya seperti apa? Nanti eh, skripnya bisa bikin sendiri atau bisa bikin pakai chat GPT. Sudah biasa kan ya pakai chat GPT? Ya apa? Cat apa? Chat GPT, AI, AI. Nah, ini eh, Belum saya pernah. belum Ya. pernah. Oke, saya coba praktekkan ya. Ya. Kita share screen. Nah, eh buka aja chatgpt.com ya. Kelihatan ya? Nah, GPT. ChatGPT ya. Kemudian kita ketikkan di sini eh sebentar, sebagai seorang konten kreator, eh, buatkan saya skrip untuk membuat konten profil saya sebagai seorang ahli apa kecantikan misalnya dengan beberapa fokus pembahasan. Nah, satu, eh, perkenalan diri, ya, nama, misalnya Ali Budin gitu ya. Kemudian profesi, misalnya ahli kecantikan ya. Wah, ahli kecantikan nih.
ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, alasan menjadi konten kreator kosmetik ya. Kemudian yang ketiga, em, apa yang akan dibahas dalam channel ini gitu ya. Nah, contoh ya, eh, buatkan storyline untuk konten di katakanlah YouTube ya dengan durasi 3 menit. Nah, contohnya ya. Nanti boleh ditambahkan, tambahkan hook yang tepat gitu ya. Tambahkan apa problem, masalah dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya gini nih. Ada musik ringan, tampilan visual di studio atau klinik kecantikan dengan suasana profesional, ya. Hai Beauty, apa ini bacanya sih? Hai Beauties, ya. Hai Beauties, ya. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Hanifuddin, seorang ahli kecantikan sekaligus konten kreator di dunia kosmetik. Di sini, kita akan membahas segala hal tentang kecantikan dengan cara yang seru, informatif, dan tentunya bermanfaat buat kalian. Nah, ini sudah ada ya. Jadi nanti sudah dibuatkan sama ChatGPT, nanti tinggal dibaca. Di channel ini, kita bakal ngobrolin banyak hal menarik seperti review produk kecantikan, biar kalian nggak salah pilih. Tips dan trik perawatan kulit sesuai jenis kulit kalian. Nah, nanti tentu ini kalau yang ngomong cewek akan lebih enak ya. Gitu ya. Nah, nanti ada closing 20 detik ya. Ada kita menampilkan video apa. Nah, jadi kalau kalian ingin lebih paham dunia kecantikan tanpa ribet dan penuh edukasi, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Komen juga di bawah kalau ada topik yang ingin kalian bahas bareng saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay glowing beauties. Nah, gitu ya. Jadi nanti eh, kita tidak jauh dari konsep ini. Kalaupun kemudian kita pengen mengembangkan diri ketika kita tag video gitu ya, kita nggak akan jauh dari konsep ini. Jadi bahasanya kita menuliskan apa yang akan kita katakan dan kita katakan apa yang kita tuliskan gitu. Ya, jadi ada naskahnya. Kayak ya film itu ada sutradaranya gitu ya. Nanti kita melihat konsep ini. Jadi sebagai alat ukur apakah konten kita ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, maka kita bikin storyline-nya terlebih dahulu. Mudah ya sekarang ya bikin storyline ya. Nah, Iya, hanya nanti di baru sini. tahu ini. Oh, baru tahu. Oke. Hanya nanti kita perlu spesifikkan lagi di sini ya. Lebih spesifik lagi kita sebagai siapa dan hasil-hasil dari chat GPT ini nanti akan lebih spesifik ketika perintahnya juga spesifik ya. Misalnya kita minta hook ya. Berikan hook ya. Berikan hook yang menarik gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Berikan hook headline untuk thumbnail misalnya. Thumbnail agar menjadikan ya audiens penasaran. Bisa juga ditambah eh, apa namanya unsur atau clickbait gitu ya. Nah, clickbait ini biasanya yang bikin eh, orang akan semakin
penasaran. Nah, misalnya gini ya, thumbnailnya rahasia kulit glowing. Ini thumbnail itu berarti nanti judul teksnya ya, misalnya gitu. Kenalan dulu sama ahli kecantikan ini. Skincare gagal, mungkin ini penyebabnya. Kenalan dulu yuk. Nah, ini skrip videonya. Oke. Kemudian di sini ada ya, ada durasinya juga ya. Ini menit uh, ke berapa ini? 1:40, 2:40 gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ada closingnya. Ingat, skincare bukan soal mahal atau viral, tapi soal cocok dan paham cara pakainya. Yuk kita belajar bareng. Itu ya. Jadi uh, kita bisa memilih ini ya. Hooknya sudah dapat belum? Hook belum. Tambahkan hook. Jadi perintah sendiri. Oke. Nah, ini ada hooknya ya. Pernah nggak sih kalian bingung kenapa ada orang yang kulitnya selalu glowing dan sehat, sementara yang lain apa ini? S- Struggling itu apa ya, Mbak ya? Dengan masalah kulit. Nah, di video ini aku bakal bongkar rahasianya dan kenapa aku memilih jadi ahli kecantikan sekaligus konten kreator. Let's go. Ya, gitu ya. Aku bakal bongkar. Gitu. Jadi 3 detik pertama ini usahakan ini ya. Oh, ini perlu kita kita tambahkan hook dalam 3 detik. Dalam 3 detik pertama. Nah, ini sebagai thumbnailnya, sebagai apa nanti title-nya ya bisa. Aku nggak sangka jadi seperti ini ya. Hook 3 detik pertama. Dulu aku sama sekali nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Dari yang gak percaya diri sampai jadi expert di dunia kecantikan. Gimana caranya? Dan kenapa aku buat channel ini? Simak sampai habis. Nah, simak sampai habis itu biar orang nggak kemana-mana. Penasaran. Iya, biar penasaran. Ya. Gitu ya. Ini 15 detik pertama sampai 20 detik. Ya, ini sekitar 15 sampai 20 detik. Nah, gitu ya. Oke. Cuman saya malu aja kalau di depan kamera kamera ngomong langsung gitu sering nggak pede gitu loh. Iya, makanya perlu dibiasakan. Jadi kalau Nanti, misalnya eh, nanti kalau sudah jalan harus latihan ini live ya. Kalau live itu kan nggak harus kelihatan orangnya. ya kalau live ya ya tergantung ya. Kalau misalkan live-nya adalah live kita jualan produk, ya kita mah gini-gini aja udah selesai. Ya. Tapi kalau live-nya kita membangun personal branding kita, kita sebagai seorang konten kreator yang apa sekaligus membangun personal brand kita, ya mau nggak mau kita harus kelihatan, gitu kan. Jadi nggak apa-apa, di awalnya nanti Mbak Heni ketika live di TikTok itu nggak tampil wajah, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-kelamaan akan terbiasa, apalagi ketika ngomongnya sudah terbiasa, nanti akan tampil wajah itu udah nggak udah biasa lah gitu. Pakai topeng juga nggak apa-apa gitu ya. Itu. Iya. Gitu. Nanti Oke. diberikan contoh yang tadi ya Mas, apa? Portofolio. Oke, siap. Ya. Buat portofolio nanti tak kirim ya. Ya. Ya, oke. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan pagi hari ini ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada ada perbedaan nggak kira-kira?
pemahaman tentang konten kreator sebelum ini dan setelah Ya, ini? Ada ya? ada Ada, oke. yang tadinya belum tahu kayak ini tadi jadi tahu. Oke, ya, ya, ya. Nah, mudah-mudahan nanti dapat insight, dapat inspirasi, dan menjadikan konten-kontennya akan lebih bagus. Termasuk Mbak Heni bisa membuat perencanaan konten selama 1 bulan juga nanti dengan ChatGPT. Ya, jadi dengan ChatGPT itu nanti konten apa saja yang berhubungan dengan kecantikan, ya, buatkan judul 40 judul atau 150 judul gitu bisa, gitu ya. Tentang apa konten yang akan dibahas. Insya Allah besok kita bahas lagi setelah Mbak Eni mengerjakan tugas yang pertama ini. Ya, Iya, oke. Baik, terima kasih. ya terima kasih Mbak Eni. Demikian untuk sesi pertama hari ini. Kita akan berjumpa lagi insya Allah besok pagi jam 8 ya. Ya, jam 8 sampai Ya, jam 9.30 ya. Kita akan bersama-sama membahas tentang konten dan kita nanti akan lihat bagaimana hasil yang sudah dibuat oleh Mbak Hedi. Terima kasih Mbak Heni. ya, terima kasih Mas Hanif. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.